Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ala man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para remaja, adik-adikku, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan mugi-mugi sedayanipun kula panjenengan sami dipun barokahi lan dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kita saged pepanggihan malih wonten ing masjid insyaallah ingkang dibarokahi dening Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nur Huda. Nur niku cahaya, huda niku petunjuk. Mugi-mugi al ismu yadullu alal musamma. Niki caranipun para ulama, istilahipun ingkang artosipun namanya sesuai dengan yang diberikan nama atau yang memiliki nama. Nur niku cahaya, huda niku petunjuk, ya, agar supaya masjid menika menjadi mercusuar hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu wasilah. Mugi-mugi Allahumma amin. Shalawat salam mugi-mugi kaunjuaken dumateng Nabiyur Rahmah, Nabiyul Huda, Nabiyul Syafa'ah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha para sahabatipun, istri-istrinipun, ummahatul mukminin, saha para tabi'in, para tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para rawuh, para bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mugi-mugi niki menyemangati kula lan panjenengan sami karawuhan kula panjenengan sami niki dipun nitang dening Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk memudahkan nggampilaken kula panjenengan sami menuju utawi tumuju janahipun Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun ngendikaken dipun sampaiaken dening Rasulullah sallallahu wonten satunggaling hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge ya menempuh jalan, ya menempuh jalan niki nggih niki enten beberapa pendapat, ya enten sing pendapat memang disunahkan niku jalan kaki. Ning menawi tebih jalan kaki dugi mriki pun bubar nggih pengaosane. Artinya niku kalau memang bisa ditempuh dengan jalan kaki niku lebih pas dengan nas hadis ini. Makna salaka niku napa nggih berjalan dengan kaki ngangge suku niki. Nggih. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Allah ngampelaken mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah nggih. Barangkali nggih mbok menawi wonten sebagian nuwun sewu niki kula jelasaken rumiyin nggih.
Barangkali mbok menawi wonten sebagian para jemaah kakung apa putri nggih, kaum muslimin dan muslimat utawi muslimat. Niki ingkang gadah istilahipun pemahaman utawi batas lah. Batas wonten lebet manahipun. Pengajiane ora mudeng iki piye Ustaz? Kadang-kadang menyampaikan sesuatu sing kayane ora pati nyambung. Maka wonten ing kesempatan menika kula sampaiaken nyambung utawi mboten nyambung niku nomor sekian. Ingkang baken niku nggih ingkang penting inggih menika karawuhan kula panjenengan sami niki insyaallah angsal jaminan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu fil malail a'la. Niki jaminan niki ingkang awis. Jaminan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sapa wonge mendatangi ngrawuhi majelis ilmu wonten rumahipun ya griyanipun Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala badhe nurungaken sakinah. Niki awis lho sakinah niki. Sakinah niki nggih mboten naming-nami tiyang ya, Mbak Sakinah mboten. Enten Mbak Sakinah mriku Bu. Wonten lho, saya entenan lho. Moniku nami sing umum Sakinah ya. Mawadah enten mboten? Mboten enten nggih. Sakinah mawadah rahmah ya pas berarti niku. Nggih. Terus ya rahmah niku biasane kata nami rahmah nggih sakinah. Niki ingkang awis, ini mahal nih. Di saat pada hari ini kata tiang-tiang ingkang mboten gadhahi sakinah, tidak punya ketenangan. Meskipun bondone kathah ya. Nuwun sewu nggih sugih mobilnya mewah, ya. Bondone kathah, ya. Nanging mboten angsal sakinah saking Allah Subhanahu wa taala. Baru diguncang isu corona wis walah. Weger kaya arep bledos donya niku nggih. Padahal corona niku adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kula nggih sekaligus kula matur nggih beberapa hari yang lalu kula periksa teng dokter nggih niki nggih. Sakniki isih dereng mantun 100% om sewu. Dokter ini pun niku ngendika ngeten matur. Sebenarnya corona itu virus yang partikelnya agak besar, tidak terlalu lembut. Niki dokter sing ngendika. Dokter nggih insyaallah pun senior. Partikel corona niku agak besar, tidak terlalu kecil. Jadi insya Allah niku pakai penutup, yang penting menutup ya. Baik itu kain, tidak semestinya harus standar betul masker yang disahkan oleh Departemen Kesehatan, betul. Itu insya Allah bisa terhalangi. Ya. Terus betul masker 50.000 siji dituku. Nah, kadang-kadang orang takutnya berlebihan. Ning nyemplungi kotak infak ra tahu. Kotak infak ra tahu dicemplungi masker 50.000 dituku. Nah, ini manusia. Takutnya kepada corona niku ya berlebih-lebihan, tapi kepada neraka enggak takut. Nah, niki kepada Allah Subhanahu wa taala niku mboten ajrih. Tidak ada rasa takut. Padahal banyak sekali ayat yang menerangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullah. Rasulullah ngendika ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, takutlah kalian kepada neraka walaupun kalian dengan berinfak separuh kurma. Terus niki merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala nih gandeng boten gadah sakinah wae, tidak punya ketenangan karena tidak pernah mau mempelajari ayat-ayat Allah nggih. Nah niku akhirnya terjadi kegoncangan seolah-olah sudah kayak kiamat, padahal niku hanya baru sebagian kecil dari yang denganipun Ustaz Dosaman niku tentara Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ard, dan Allah memiliki tentara di langit dan di bumi.
Niku nembe corona, dereng Toyota, dereng Avanza. Itu merek mobil Pak Ustaz. Seneng virus apa ya merek mobil. Baik. Para bapak ibu-ibu jamaah talabul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah niki mugi-mugi dados sarana Allah kampelaken kula panjenengan sami tumuju jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Meskipun boten patos nggih memahami nggih Mbah, ya Pak, insyaallah niki enten nilai pun ya, enten reginipun ya, wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah niku sifatipun syakur. Allahu ghaniyun syakur. Allah itu syakurun halim. Allah Maha membalas. Dan balasan Allah niku miturut nggih akal pikiran kula panjenengan sami kadang-kadang enggak masuk akal. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ngendika wa kana fadlullahi 'alaika kabir ya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Karunia Allah kepada kalian wahai manusia, utaminipun tiang-tiang kang beriman sangat besar. Mboten sebanding nggih kalian amalipun hambanya. Ning nggih didasari niat ingkang ikhlas, kemudian jalan kang tempuh menika jalan ingkang sesuai kalian sunahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu-ibu, kula lajeng kemawon pada malam hari ini nggih wonten dalu menika kula badhe maosaken kitab Syarah Risalah Ubudiyah nggih. Ingkang biasanipun kula waos niku ingkang dipun tulis kalian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Wonten ing dalem menika nggih sedikit kita variasikan supados boten nggih bosen insyaallah mboten supados faedah niku bertambah. Kadang-kadang ulama niku melihat dari sisi ini, ulama sisanipun melihat dari sisi ini. Dados supaya supados pemahamanipun kula panjenengan sami nggih lebih menyeluruh, lebih lengkap dan insyaallah faedahnya lebih banyak. Kula wasaken syarah saking Syekh Shalih Al Fauzan ya. Nggih sami kitabipun kitab Syarah Risalah Ubudiyah Ibnu Taimiyah nanging niki dipun jabaraken. Dipun nggih pripun nggih dijabarkan niku nggih dijelaskan lebih lanjut nggih kalian ulama besar niki ulama kontemporer nanging insyaallah ulama salaf niki nggih manhajipun manhaj salaf Shalih bin Fauzan Al Fauzan hafizahullah niki tasih kesan kali-kali pun tasih kesan insyaallah kedua-duanya ulama yang berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassallallahu ala wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Fal ibadatu kalimatun azimatun walaha ma'na jalil. Ibadah itu adalah kalimat yang mulia, kalimat yang agung dan memiliki makna yang sangat mulia juga. Wahyal hikmatu wal ghayatu allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Dan ibadah inilah merupakan tujuan penciptaan manusia. Niki kula gampelaken terjemahanipun. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surat Adz-Dzariyat insyaallah pun apa sedanten niki ayat yang ke-56 a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hingga atasipun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, bukan beribadah kepada selainku. Niki ingkang menjadi masalah saniki. Niki ingkang jadi problematika umat pada hari ini bahwasanya kata tiang-tiang yang ngaku wong Islam ya dia sebagai tokoh umat Islam tapi tidak mempunyai prinsip, tidak berpegang kepada prinsip, tidak komitmen terhadap prinsip apa? Hidupnya hanya beribadah kepada Allah. Nah, niki maka kita perlu memahami makna ibadah niku napa supaya jelas. Supaya kita ini ketika nalikane kula panjenengan sami wangsul wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala
Nalikane Allah tanglet kula panjenengan sami, kowe ibadah apa urung sudah ya Allah? Aku sudah beribadah kepadamu. Aku sudah berusaha memahami nggih, sinau ngaji sekuat kemampuanku ning nggih. Pripun nggih? Apa mau dikata nggih? Aku ngajine wis usia 50 tahun, 60 tahun, tapi alhamdulillah ya. Allah engkau berikan hidayah kesadaran kepada diriku. Nah niki dipun regini dening Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dihargai oleh Allah. Karena kita sudah maksimal. Fallahu innama khalaqal khalqa li ajli an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala nalikane menciptakan makhluk ya, utaminipun manusia kula panjenengan sami niki adalah untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Niki kalimat yang kedua niki perlu selalu digandengkan dengan kalimat yang pertama. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Menyekutukan niku napa? Syirik niku napa? Syirik niku nggih, bahasa kenapa definisi pun para ulama mendefinisikan asyirku taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik niku maknanipun ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang itu khusus untuk Allah. Boten asalipun ya, ya ginakaken disalurke selain kepada Allah, tidak boleh. Niku naminipun syirik. Memalingkan sesuatu yang itu hanya untuk Allah kok diberikan kepada selain Allah. Maka siapapun yang terlibat melakukan itu, maka dia dikatakan orang yang musyrik, telah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Contohipun napa nggih? Memberikan sesuatu yang itu hanya khusus bagi Allah, tapi diberikan kepada selain Allah. Meyakini ada sesuatu yang menyelamatkan selain Allah. Meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan madarat selain Allah. Nah, ini penting difahami. Menawi keyakinan itu wonten ya, ada pada hati kita sekecil apapun bermakna kita sudah naudzubillahi min dzalik tentang mriki. Berarti kita sudah meyakini keyakinan kesyirikan, meyakini ada sesuatu kesamaan antara Allah dengan makhluk. Padahal ya tapi sangat bagaimana antara Allah dengan makhluk yang menciptakan dan yang diciptakan. Antawis tukang kayu kalih mejane yang dibuat itu pun tidak bisa sama. Apa meja padha karo tukang sing membuat meja kan mboten. Niki dinalar pun enggak masuk nalar. Nah niki ada orang-orang yang menyamakan selain Allah ya, disamakan dengan Allah di dalam hal-hal yang itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan dan lain-lain sebagainya. Niku harus kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Nggih, tenang saja. Aku nek nganggo akeh iki iso selamat dari segala macam gangguan jin dan setan. Bisa-bisanya akik menyelamatkan itu ketemu pirang perkara. Akik itu kan buatan manusia. Sehingga ada orang itu nggih bangga dengan akiknya. Iki akik ini saya beli dengan ratusan juta lah. Ratusan juta nggo tuku akik iki dihapusi karo. Nggih. Ngoten ya. Akik iso mabur. Setan yang membuat bisa mabur itu karena pengaruh setan. Ibnu Taimiyah mengatakan fa'inna syaitan saat temannya syaitan, sesungguhnya syaitan itu Allah berikan izin untuk menyesatkan manusia dengan cara seperti itu ya. Aku iso mabur kuwi mantan pelawak
Sri Mulat sing bencong niku lho Susi. Susi. Tesi kok Susi. Niku pernah diwawancari teng televisi wakike teng Duratan. Gede-gede akeh niku. 1 2 3 4. Tangane sene akeh tok. Nah, ini saya beli di Banten. Harganya sekian juta. Ini sekarang beli di sana harga 100-an ribu. Coba kita tes, kita leni akeh. Oke, menurut perintah, manut kali perintah si tes ini, tes si kabul ini, muter, cepat, muter cepat, hubung, sesat itu. Ini setan, pengaruh setan. Berhenti. Nah, gunanya apa seperti itu? Kalau itu diyakini itu bisa menyelamatkan dirinya dari santet, saking mungkin perampok. Apa macam-macam saat ini nggih banyak kriminal kejahatan, itu berarti dia menyamakan antara Allah dengan akik dengan batu ya. La yanfa'u wa la yadur, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah ini penting. Barang siapa yang terlibat seperti itu ini napa nggih terlibat meyakini dan mengamalkan kesyirikan. Saya kadang-kadang melihat sebagian rajin ke masjid, tapi mungkin belum mendapatkan pencerahan atau pembinaan. Kadang-kadang ngangge gelang apa kaya karet ireng nggih. Enggak tahu apa. Gelang supaya mendin. Ada yang gelang tolak bala nggih, ada yang kaya akar-akar napa ngoten, bukan akar bahar, akar tipis ngoten niku. Mbah kulaan kok ngendi niku lho mboten entos. Itu ada keyakinan itu. Ada keyakinan bahwa dengan itu bisa selalu sehat walafiat, ora kena virus corona ngoten nggih. Dan lain-lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Nah ini padahal kita hanya diperbolehkan memohon keselamatan dari Allah. Kula panjenengan sami mboten angsal meyakini bilih selain Allah niku enten sing menyelamatkan. Wong setiap sholat kita diajarkan untuk membaca doa apa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah niki ya. Wonten ingkang nggih sebagian kaum muslimin ingkang maos kunut subuh ingkang memahami menurut mazhab Syafi'i nggih. Subuh itu nggih enten ada. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Niki kunut yang dibaca dipun waos hingga sebagian kaum muslimin yang meyakini nggih monggo silakan. Mboten usah dibesar-besarkan. Yang penting sekarang ini yang perlu kita besar-besarkan itu bagaimana kita berukhuwah menjalin hubungan antara kaum muslimin. Tapi perlu silakan. Wa qama bi arzaqihim wa ma yahtajuna ilaihi min ajli an yasta'inu bidzalika ala ibadatihi wahdahu la syarikalah. Dan Allah lah yang memberi rezeki, mengatur rezeki manusia. Memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mereka beribadah kepada Allah. Yasta'inuna biha bidzalik, yasta'inu bidzalika ala ibadatihi wahdahu la syarikalah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surat Al-Baqarah ayat 21. Iki Syekh Saleh Fauzan ketika awwalu nida'in fil mushaf. Seruan pertama yang ada di dalam Al-Qur'an nggih miturut urutan mushaf nggih yaitu seruan ibadah. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa yang Allah sebut di awal ayat. Al-Qur'an itu adalah hudan lil muttaqin.
Kemudian Allah jelaskan bagaimana menjadi orang yang muttaqin. Allah seru dengan seruan yang pertama sebelum seruan yang lain-lainnya. Seruannya adalah ibadah. Wonten surah Al-Baqarah ayatipun 21-22. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, niki seruannya umum, seluruh manusia. Kalau Anda merasa manusia, ya, merasa rezeki Anda datang dari Allah, ibadahlah kepada Allah. Nah, sekarang sing menehi rezeki ya Allah, ya, yang menjadikan bagi dia bumi yang dia berjalan di atasnya ya Allah. Ingkang dadosaken langit yang kadang-kadang menurunkan hujan rahman iki ya Allah. Ya. Yang menciptakan paru-paru dalam badannya ya Allah. Yang menjadikan jantungnya dia bergerak ya Allah. Semuanya Allah. Ya. Tapi kok ibadah kepada selain Allah, dan itu kan lucu. Maka di sini mau tening ayat menika Allah ngemutaken nggih, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang sudah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lajeng Allah memperincikan alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Niki peringatan luar biasa. Allah yang menjadikan bagi kalian bumi, sebab dihamparkan bumi niku, ya. Wonten surah Al-Mulk, alladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah lah yang menjadikan bumi niku dalul niku manut, Pak. Ya, kalau kita jalan di atas muka bumi kan bumi niku nggih. Siti niku tanah niku mereka kan kita injak tidak pernah melawan. Boten kan kita pinjak mencelak ya. Kita pinjak malah kita dilemparkan ke atas. Dalul karena bumi ini napa? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai tempat hidupnya manusia, ya. Dan makhluk-makhluk yang lain, dalulan, ya. Famsu fi manakibiha, maka janganlah kalian di seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan ingat kalian akan kembali kepada Allah, wa ilaihin nusyur. Nah, maka niki Allah nyemutaken nggih Al-Baqarah 21 dan 22. Monggo mungkin dipun lajengaken tafsiripun nggih, maknanipun secara lebih dalam nggih. Hadza awwalu nida'in fi mushafis syarif min Allah Subhanahu wa taala li jami'in nas. La yukhtassu bihi ahadun duna ahadin. Ini seruan Allah kepada seluruh manusia, mboten khusus kagem tiang-tiang beriman, mboten. Sedayanipun. Mau kamu kafir mau beriman, selama kamu manusia, ini seruan dari yang menciptakan kamu. Nanging manusa niku nek sing menyeru niku bose majikane. Besok nggih, seluruh karyawan harus datang jam 5 pagi tet. Sing telat tak pecat. Wah, kemruyuk jualan macet tuh, Pak. Loh, ini enak gempa bumi apa-apa toh? Oh, baik pabrik yang kerjanya ribuan orang niku ada arahan dari majikannya jam 5 tet kudu apal nih pabrik. Wah, niku semerintil, Pak niku. Wedine karo bose niku. Nek telat dipecat. Padahal dipecat niku ya pekerjaan nggih kathah. Padahal bose niku kafir umpamane nggih. Kemudian kerja di situ kadang-kadang mengorbankan sebagian dari syariat. Sing setri nggih kon nganggo rok di atas dengkul, naudzubillah min dzalik. Ra untuk nganggo kerudung. Terpaksa Pak Ustaz lah pripun meneh. Kula mboten jawab hukumipun. Nanti Anda jawab di hadapan Allah. Terpaksa ya Allah. Kira-kira terima apa mboten? Dihitung-hitung kiambak lah mungkin. Jadi kadang-kadang seperti itu. Padahal itu arahan dari majikan. Yang majikan itu rezekinya juga saking Allah Subhanahu wa taala. Niki arahan dari Allah, ya. Mboten nate digubris. Jadi niki masalah iman iki. Saniki nggih terus terang nggih kula sampaikan.
niki umat Islam secara umum baik wonten Indonesia maupun di luar Indonesia niki mengalami krisis yang besar, yaitu krisis iman kepada hari akhirat. Ya, krisis iman kepada hari akhirat. Nah, ini berat. Ya. Karena keyakinan ya, kepada keraguan kepada sesuatu yang seharusnya diyakini itu sama dengan ya keyakinan sesuatu yang seharusnya diragukan. Ini pun ngendikanipun Imam Hasan Al-Basri ya. Ma raaitu ya syakkan fil yakin asbaha bil yakin fisyak. Aku tidak pernah umat zaman kita sekarang ini meragukan sesuatu yang seharusnya diyakini itu sama dengan keyakinan dia kepada sesuatu yang seharusnya dia ragukan, yang seharusnya tidak perlu diyakini. Nah, ini maka kembali kepada ini surah Allah Subhanahu wa taala. La ahada yakhruju an hadza. Li'anna rusul walal anbiya, rasul juga tidak terkecuali dari seruan ini. Para nabi nggih mboten, para orang-orang saleh nggih mboten, para wali nggih mboten, wala amatun nas, dan tidak manusia awam. Dados di dalam Islam itu mboten enten sistem seperti dalam masyarakat Hindu enten kasta. Nggih. Enten 4 kasta misalnya, ada kasta sing tertinggi Brahma nggih. Ngandhapipun Satria, Waisa, Sudra. Sing paling dawa itu Sudra. Sudra niku wis kelas mbek lah istilah rakyat jelatah. Mungkin rakyat jelantah sisa mungkin. Itu Pak itu mangsa. Di Islam tidak mengenal itu. Semua tidak ada pengecualian hukum. Wah, aku keturunan darah biru, apa ya aku tak belai. Metu biru apa merah. Itu kan istilah darah biru. Ada orang-orang itu kalau sudah sampai khawas, ini istilahnya para sufi. Orang-orang khusus, para wali katanya, dia sudah terbebas dari syariat. Wis ora perlu ibadah. Ya. Kamu kasih ibadah itu kan kamu masih tingkatannya tingkatan kroco tingkat bawah. Saya sudah tingkatan yang tertinggi. Wis mulai macam-macam dalam ilmu tasawuf. Ada kutub ya, ada apa lagi ya, macam-macam. Nah, ini tidak ada pengecualian di dalam bab ibadah, semua sama dalam mata hukum. Ya, ini kalau dalam Islam betul-betul, ya. Tapi kalau hukum manusia ini kadang-kadang cuma bicara, semua sama dalam mata hukum, tenan sama beto. Ya. Sing kantongnya kadal kalau kantongnya tipis, ya, hukum nanti bisa dimainkan. Maling pitik dikeprui. Ane sing maling bondone rakyat ya, dilus-lus ya, iso guyu-guyu. Nah, kulluhum muwajjahun li ilaihim hadzal nida. Semua terkena seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Fa innahu nidaun linnasi jami'an muslimuhum wa kafiruhum. Fa ya ayuhan nas, maka ketika Allah menyeru wahai seluruh manusia, kalimatun amatun li jami'in nas, untuk seluruh manusia, fa kullun nasi ibadullah, imma ubudiyata qahrin wa imma ubudiyatu ikhtiyarin. Ini wonten istilah. Nah niki mungkin kita bacakan keterangan ini lebih menambah penjelasan yang lebih luas. Niki ngendikipun Syekh Shalih Fauzan. Semua manusia itu hamba Allah. Hamba niku tunduk kepada Allah. Ya. Maka kata-kata ibadah itu dari kata-kata abida ya'budu menawi biaya tiang Arab ngendika hadza tariqun mu'abbadun ma'nahu mudzallal. Ini jalan ini sudah mu'abbad, berarti sudah ditundukkan. Sudah pernah dijinakkan, sudah pernah dilewati. Manipun mudzallal. Kan wonten mergi-mergi jalan terutamipun teng hutan nggih, ada jalan yang belum pernah orang lalu. Wah niku hati-hati. Jangan
Jauh lewat kono ngerti-ngerti dicaplok macan. Nggih. Karena memang enggak, tapi kalau jalan yang pernah dilewati ya minimal nggih. Ya, enten jalan setapak. Tapi ini kalau belum dilewati ini berbahaya. Maka ibadah niku nggih makna sesuatu ketundukan. Jadi semua manusia itu tunduk kepada Allah. Ibadullah. Nah, nanging ketundukan kepada Allah ada dua jenis. Tunduknya manusia kepada Allah niku wonten rene kalih. Imma ubudiyatu qahrin. Ubudiyah dalam kondisi yang dipaksa oleh Allah. Tidak bisa, tidak ada seorang pun yang tidak mau beribadah dari ibadah jenis yang pertama ini karena ditundukkan oleh Allah. Ibadah ingkang nomor kalih ubudiyatu ikhtiyar, ibadah yang sifatnya ikhtiar, pilihan dia, pilihan hidup. Napa contohipun ubudiyatu qahrin, terpaksa harus tunduk kepada Allah. Lah kita ini semua kan tidak bisa mengatur diri kita sendiri ya, secara fisik loh. Ya. Tidak ada kita napa nggih, kita berkeinginan alis kita menjadi tebal ke kanan gitu atau jegrak mundur gitu. Wow, gaya baru. Tidak ada di antara kita mengatur perkembangan pertumbuhan gigi kita. Ini sih ngatur Allah SWT. Bahkan air liur niku, saya iler niki, air ludah niki, itu yang mengatur. Ya, kepekatannya, keencerannya niku Allah. Tidak usah berdoa, niku otomatis Allah yang mengatur. Ya. Tidak ada ya Allah niki saya sedang tidak mau napa nggih, saya ingin lidah saya lebih kental dari biasanya. Ya. Itu semua sudah diatur oleh Allah SWT, memang itu sunnatullah. Terus orang kafir seperti itu juga, ya. Orang kafir niku utamipun niki yang setri nggih wanita. Kaum wanita orang kafir juga mengalami hal yang dialami kaum muslimah. Ya, orang kafir dari perempuan kafirah niku sama dengan muslimah dari sisi dia tunduk dengan sunnatullah secara kauniyah. Dia mengalami haid, mengalami nifas ya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau menyusui ya keluarnya air susu, tidak ada. Wah, ini kolongan elit metune es campur raneng. Lah malah bingung cah cilik es campur. Keluarnya ya sama, warnanya ya sama, rasanya ya sama, dan itu merupakan ketentuan Allah secara umum. Maka seluruh manusia tunduk kepada ketentuan Allah yang pertama ini. Nanging ketika ibadah dalam pengertian yang kedua, ubudiyah atau ikhtiar, tidak semua orang melaksanakannya. Tidak semua orang beribadah kepada Allah dalam bentuk ibadah yang kedua, yaitu pilihan tunduk kepada aturan Allah. Ya, tunduk kepada aturan Allah, di mana Allah perintahkan ya ayuhan nas, wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah yang bentuk yang kedua inilah manusia terbelah menjadi dua, menjadi mukmin dan menjadi kafir. Umat Muhammad terbelah menjadi dua, ada ummatun istijabah, ada ummatun dakwah. Niki istilahipun para ulama. Atas Allah Subhanahu wa taala ketika wonten ing surat Maryam 93 niki sebagai dalil bismillahirrahmanirrahim. Sebagai dalil bahwasanya sedayanipun sedayanipun manungsa niku tunduk kepada ketentuan Allah yang pertama tadi. Allah ngendika wonten surat Maryam ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidaklah ya seluruh yang ada di langit dan ada di bumi ini kecuali mendatangi Allah dalam keadaan tunduk, dalam keadaan pasrah, dalam pengertian ibadah secara makna yang pertama, ketundukan secara sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama. Baik, biikhtilafi asnafihim wa jinasihim wa tabaqatihim
la ahada yakhruju an ubudiyatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi ayat ini manusia dengan segala perbedaannya, dengan segala tingkatan status sosialnya, semuanya sama, ya, semuanya sama. Tidak ada nek presiden itu kakinya 4, aku presiden sikilku 4, so, goyang kanan, goyang kiri, goyang depan, goyang belakang. Tidak ada. Oh, aku imam, ya, Allah berikan kelebihan. Kenapa? Biar bisa ngontrol makmum, dan ketika di mihrab aku diberikan tambahan mata nih muri siji umpamanya. Tidak ada. Sunatullahnya manusia semua matanya dua. Kecuali nanti ada yang kelainan-kelainan secara penciptaan Allah, dan itu memang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum seperti itu. Jadi tidak ada siapapun yang keluar dari ibadah kepada Allah dalam makna yang pertama, semuanya tunduk. Li'annahu huwallazi khalaqahum wa razaqahum fahuwal mustahiqqu lil ibadah duna ma siwahu mimman la yakhluq. Karena memang Allah yang berhak untuk diibadahi, karena Allah yang menciptakan dan memberi rezeki mereka. Yang memberi rezeki manusia niku bukan Nyi Roro Kidul, bukan Gunung Lawu, bukan Gunung Merapi, dan bukan gunung-gunung yang lain. Sanes pohon ringin, wit ringin. Wit ringin ini ora digawe sesajen kok akan terjadi bencana nggih. Niki Laut Segoro Kidul ini ora digawe dilarung sesajen, mengko akan terjadi tsunami. Mengko iwake malah do mlayu. Ya. Iwake kaya TKI lunga ning luar negeri katanya. Karena ini keyakinan-keyakinan yang tentunya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ajeng nggih fahuwal mustahiqu lil ibadah duna ma siwahu mimman la yakhluqu wa la yarzuqu. Walamma kanatil ibadatu bi hadhil manzilah fala budda an tu'rafa ma hiya hadhil ibadah li'annahu laisa likulli ahadin an ya'budallah bima yarahu wa ma yastahsin. Nah niki kesimpulanipun, oleh karena itu, karena ibadah niku perintahipun Allah Subhanahu wa taala dan memahami perintah niku penting. Ya. Dados wonten apa-apa wonten ing Al-Qur'an niku wonten ayat surat Al-Baqarah wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dados sami'na rin mendengar, difahami lajeng wa ata'na. Karena enten tiyang niku sami'na tapi wa asaina. Mendengar tapi tidak napa? Tidak taat. Wonten ning taat tapi jane rung-rungune didulukan amalannya, taatnya. Padahal dereng mudeng, maka difahami dulu perintah. Napa maksudipun, apa itu ibadah, baru kita atokna, baru kita laksanakan. Oleh karena itu nggih, ketinggalipun Syekh Fauzan fala budda an tu'rafa ma hiyal ibadah. Oleh karena itu, karena Allah itu merintahkan kepada kita, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, maka dalam rangka kita sami'na wa ata'na, kita harus paham ibadah niku menapa. Apakah ibadah niku nggih gur salat nggih atau utawi puasa Ramadan, sekedar mulai insyaallah puasa Ramadan, utawi naming bayar zakat, munggah kaji, wis ibadah. Nek wis ngrukepi rukun Islam sing 5 seolah-olah aku wis ibadah kabeh wis tak laksanake. Oh, saya kata Mbah, masih banyak ibadah yang belum kita laksanakan. Paham pun dereng. Kita memahami saja belum, apalagi kita mengamalkannya. Saya kata karena perintah Allah di luar rukun Islam niku sampai laksana tasih kata, ya. Rukun Islam niku hanya pilar-pilarnya. Oleh karena itu nggih, naminipun rukun. Rukun kan tiang, ruknun. Nah, ruknun niku artosipun ya sesuatu ya ma yalzamu wujudasyai'i ya wa kana dakhilan minhu. Jadi rukun itu adalah sesuatu
yang dengannya menjadikan sesuatu itu ada dan dia termasuk bagian dari sesuatu tadi. Gampilipun tiang rumah niki nggih. Jadi namanya tiang rumah itu sesuatu yang harus ada, mutlak ada ketika ingin disebut sebuah rumah yang sempurna dan kuat. Kalau tidak ada tiang berarti itu bukan bukan rumah, tidak disebut rumah. Dan dia termasuk bagian dari rumah utawi bangunan. Jadi maknanipun rukun. Tapi di selain itu masih banyak yang selain yang 5 tadi, yang semuanya sedayanipun itu apa yang Allah perintahkan kepada kita itu termasuk sesuatu yang harus kita amalkan. Nah, ajeng fala budda an tu'rafa ma hiya hadhil ibadah. Oleh karena itu penting untuk kita memahami kula panjenengan sami ngaos memahami ibadah niku menapa dan siapakah orang yang disebut telah beribadah kepada Allah. Sebabipun apa? Sebab li'annahu laisa likulli ahadin, tidak boleh siapapun dari kalangan manusia niku ibadah dumateng Allah menurut pendapatnya. Miturut napa ingkang dipandang sae. Oh, menurutku sing kaya ngene iki apik. Wis tak laksanake. Belum tentu, ya. Belum tentu sesuatu yang kita pandang baik itu itulah ibadah. Karena hal-hal yang itu dipandang oleh manusia baik padahal bukan bagian dari ibadah. Contonipun sholawatan teng gereja. Kayak kurang-kurang masjid wae. Azan teng gereja. Apa masjid wis bubar kabeh karo kiamat to. Masjid itu udah tutup kabeh kok azan teng gereja. Oh, azan ke ibadah. Apik nek ibadah di gereja itu berarti menunjukkan kita ini saling kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama niku mboten salah angsal. Sing mboten asal kerukunan antar agama. Atasipun apa ndak bisa dicampur-campur agama niku. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian nyanyi di gereja kalian, silakan. Mau haleluya, mau hale apa silakan. Nah, kalau kami ibadah di masjid itu tempat kami ibadah. Ini kadang-kadang tiang-tiang yang melaksanakan itu, ya. Dengan alasan ini kan kebaikan dalam rangka untuk merukunkan antara komponen bangsa. Nah, atas-atasnya, karena kalau sudah di luar yang disyariatkan, niki penting pun ngawas nih kalau ngaji itu penting betul, ngaji masalah tauhid itu penting. Bahkan saya mendengar membaca keterangan, tadi saya lupa dalam kitab apa niku. Kitab niki tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ternyata para bapak ibu, para kiai-kiai niki zaman dahulu ingkang sampun sedo nggih kata-kataipun banyak di antara mereka niku napa? Meninggalkan tulisan-tulisan jarak maksudnya. Nggih. Meninggalkan tulisan. Karya-karya tulis nggih, tulisan niku basa Arab lho. Basa Arab. Arab tenan, sanes Arab pegon. Ngertos Arab pegon nggih, Bu? Bu? Halo, ibune saya enten nggih sedanten? Alhamdulillah, sekali-kali disapa Ibu. Are mboten ketinggal kula. Arab pegon itu bahasa Indonesia yang tulisannya alif ba ta. Saya sin alif ya alif saya. Datang dal ta ghain biasanipun. Enten titikipun 3 nggih. Nah niki nek teng negrine Upin Ipin negeri Malaysia niki niku masih dikekalkan utawi masih diamalkan. Para imam-imam teng mriku niku angsal berita niku informasi imam-imam di masjid-masjid teng negarane Upin Ipin itu negara jiran Malaysia itu diantara syaratnya harus bisa membaca dan menulis mereka namipun sanes huruf pegon, huruf Jawi, istilah mereka huruf Jawi. Kok iso Jawi mbuh
Jawi apa dulunya mereka asal dari Jawa nggih kata hijrah-hijrahan dari Jawa sing hijrah atau mereka nggih kata. Ya, terus ya diantu saat imam. Nah itu tulisannya pegon. Nah mereka itulah imam-imam itulah sing dadi juru nikah. Jadi napa istilahipun niku? Ya penghulu. Ya. Mungkin menulis surat nikah nggih kali tulisan pegon cepet. Nah karena memang pun biasa. Nah, cuman kekuranganipun nggih yang ingkang pun terbiasa belajar kenapa menulis dan membaca pegon ketika mau berpindah belajar bahasa Arab masih terbawa-bawa nggih. Sebab nggih namanya bahasa Arab niku nek tulisan pegon utawi nek di sana huruf Jawi tulisan Jawi niku nek jenenge ya kamu mesti anggo wau nggih. Padahal dalam bahasa Arab kan dhammah niku mesti enten waune seperti ya apa istilahipun nahnu umpamanya. Nahnu mboten nahnu nganggo wau mboten. Nahnu itu kami. Nah, itu biasanya nek proses belajar bahasa Arab masih kebiasaannya itu susah dihilangkan karena pun terbiasa. Kembali pada Kiai Hasyim Asy'ari ini sekedar selingan. Itu dia meninggalkan tulisan-tulisan. Di antara tulisan yang beliau tulis itu beliau pernah berfatwa haram hukumnya ya bagi umat Islam untuk mengikuti upacara keagamaan di luar Islam. Ini kiai ini banser loh nih. Kiai ini laskare wong NU. Kiainya para kiai-kiai NU. Se-Indonesia, bahkan sebagian kiai pun ada yang sampai di luar Indonesia nih, jadi kiai-kiai di luar negeri. Termasuk yang ya tokoh-tokoh sudah di pejabat-pejabat itu kiainya mereka mengatakan seperti itu, bahkan beliau mengatakan hukumnya kafir memakai pakaian-pakaian sebagaimana dipakai oleh orang-orang di luar Islam. Ada bukunya dan ini tidak bisa dihapus. Ini bagian dari sejarah yang sudah tidak bisa dihapus. Nah, terus tulisannya bahasa apa dan bahasa ada kalau nggak salah sekitar berapa belas buku ya tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang itu rata-rata dalam masalah akidah ya. Dan kebencian beliau kepada ketegasan beliau kepada Syiah luar biasa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kita lihat sekarang sing mengaku mengikuti khitah utawi ya menisbatkan dirinya kepada kelompok atau ormas yang diasaskan oleh Kiai Asy'ari itu kita bisa ukur sekarang ya kemana mereka kalau dibandingkan dengan kepada founding fathers-nya gitu ya, pada pendirinya yaitu Kiai Hasyim Asy'ari wallahu a'lam. Terus niki ya, kembali jadi tidak semua yang sesuatu dipandang baik menurut manusia itu kemudian boleh dikatakan itu ibadah. Sehingga kadang-kadang dia akan dileke, diperingatkan ketika sudah menyimpang dalam khususipun masalah-masalah akidah. Niku kadang-kadang jawab enteng banget. Apa to salahe? Kok gor ngono kae ra entuk umpamanya. Salahnya karena Anda mengukur ibadah itu dengan pendapat Anda. Baik dan tidak baik niku ukurannya adalah perasaan. Ukurannya adalah hawa nafsu. Pada Allah ngendika wonten surat Al-Qasas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Seandainya mereka tidak beristijabah kepadamu wahai Muhammad, fa'lam maka ketahuilah. Jadikanlah ini sebagai ilmu. Jadikanlah sebagai ukuran dan patokan bahwasanya mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan siapakah Allah bertanya nanti, siapakah apakah ada orang yang lebih sesat melebihi sesatnya orang yang mengikuti hawa nafsunya kemudian lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten surat Al-Qasas. Atas mboten angsal Pak Bu nggih. Sesuatu itu kita pandang atau kebenaran itu apalagi urusan ibadah nggih.
ngagem perasaan. Pakai napa nggih? Istihsan, ya. Dan kadang-kadang tiang-tiang ngeten iki ngangge dalil nek sing rada pendidikan sithik nih, tapi memang mungkin lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya nun sewu. Kadang-kadang karena mereka berpendidikan, lulusan pesantren pakai dalil usul fikih, ya. Pakai babul istihsan, ya. Ma yarahul muslimuna hasanan fahuwa hasanun indallah. Padahal itu hadisipun dhaif. Apa-apa wae sing dilihat dipandang oleh kaum muslimin iku apik, berarti itu apik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki dan dalam masalah istihsan niki terjadi perdebatan yang panjang di kalangan para ulama. Intinipun kembali bahwasanya fal ibadatu as-sahihatu laha dhawabitu syar'iyyah. Ibadah yang sahih, ibadah ingkang leres menika nggih nggadahi dhawabit. Dhawabit niku patokan-patokan, ukuran-ukuran, ya. Rambu-rambu. Basa saniki koridor-koridor. Ada aturan main, ya, yang ditetapkan oleh syariat, mboten angsal. Mungkin semua orang memandang ibadah yang baik itu menurut keyakinannya nanti babakan sholat aja nanti sak masjid sholat sampai 1000 macam cara sholat. Aku nek sholat mantep kaya ngene kok. Allah Akbar. Aku sholat mantep kaya ngene. Allah Akbar. Aku tolak setan sih. Wah, makanya lah itu kan yang menurutnya baik tapi tidak sesuai dengan sunnah. Tidak ada yang baik ketika sesuatu itu bertentangan dengan sunnah. Oleh karena itu Rasulullah ngendika wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesuatu yang baru niku bid'ah, ya, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesuatu yang baru itu merupakan dhalalah yang sewu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu adalah finnar. Saniki wonten tiyang-tiyang membantah laisa kullu bid'atin dhalalah. Tidak semua bid'ah itu dhalalah. Nanging teng mriku enten bid'ah hasanah. Niki istilah baru mulih niki. Bukan setiap bid'ah itu dhalalah, ana sing hasanah. Ya. Dadi aja bid'ah wong terus. Sebab tidak semua bid'ah itu dhalalah, ternyata ada yang hasanah. Contohnya apa Pak Yai? Contohnya gampang. Salat tarawih berjamaah. Apa ini zaman Rasulullah? Nah, ini ngaji ini kurang suwin. Zaman Rasulullah ada salat tarawih berjamaah. Cuman Rasulullah SAW pada malam pertama kedua beliau mengimami para sahabat salat tarawih. Malam berikutnya beliau mboten medal. Nah, kemudian para sahabat nunggu ngantuk-ngantuk. Ning sanes ngantuk pengajian nggih, ngantuk salat tarawih. Rasulullah kok datang tuh. Lajeng sebagian sahabat maju mengimami. Besoknya para sahabat tanglet, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar tadi malam? Kami tunggu-tunggu ngantuk-ngantuk ya Rasulullah. Ya. Sampai kami lihat jam terus, jam pira Ustaz kayak rampung itu. Jam terus ditunggu-tunggu. Ra wis pengajiane. Mboten niki bab tarawih, mboten pengajian nggih. Mriki insyaallah semangat nggih Bu. Semangat. Sak jam le saged nggih Bu, semangat nggih. Insyaallah malah jenengan piyambak mungkin nggih. Ya. Ustaz sing sebab kula minjang enten pengawasan daerah Kartosuro, saya dijemput jam 3 dini hari insyaallah. Karena subuh berjamaah pengajian. Saya harus subuh di tempat. Ya. Jadi insyaallah Allah paringi kelihatan insyaallah. Mudah-mudahan. Nah, terus tidak semua bid'ah itu dhalalah, ada bid'ah yang hasanah. Contohnya tarawih. Rasulullah itu ya pernah mengimami tapi tidak sebulan penuh. Lajeng para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar ya mengimami kami tadi malam? Inni
khasyitu an tufrada alaikum niku alasanipun. Aku khawatir nek aku keluar pada malam pertama, kedua, ketiga sampai malam terakhir bulan Ramadan nanti Allah jadikan wajib bagi kalian, engko malah kalian susah. Rasulullah SAW itu seorang Rasul yang sangat menyayang dan kasihan kepada umatnya. Nek umatnya diwajibke sholat tarawih niku, padahal sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Nek diwajibkan kalian susah. Jangan lagi sholat tarawih. Masalah siwak kemauan Rasulullah mewanti-wanti. Bismillah. Masalah siwak nih Bu. Ngertos siwak nih Bu? Membersihkan dengan kayu yang khusus, sanes kayu sikala meja nggo siwak napa nggih. Nggih. Kayu khusus kayu meswak siwak. Rasulullah ketika laula nasyqa ala ummati, kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku loh. Ngantos mengatakan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sayang kepada kita. Cuman kita yang kurang sayang kepada Rasulullah. Rasulullah diala-ala. Rasulullah cilikane ra kopen katanya. Kudiken umbelen katanya. Kurang tidak sayang kepada Rasulullah. Nggih. Atas ini berarti apa? Salat tarawih itu bukan sesuatu yang namanya bid'ah itu sama sekali mboten enten contonipun. Rasulullah sudah mencontohkan. Lajeng di zaman Umar bin Khattab para sahabat, para tabi'in dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, mereka salat tarawih berjamaah. Ketika Umar bin Khattab melihat mereka salat berjamaah, piyambake niku bergumam napa nggih basa Jawa. Pokoknya nggih napa berkata-kata nggih suaranipun lirih. Hanya didengar oleh beberapa orang yang dekat. Napa Umar bin Khattab ketika itu sebagai khalifah, ketika melihat para sahabat tabi'in salat tarawih berjamaah, ni'matil bid'atu hadhihi. Sungguh ini bid'ah yang baik. Nah, bid'ah yang baik ini dipakai dalil ucapan Umar ini oleh orang-orang yang memandang ada namanya bid'ah hasanah. Padahal bid'ah dari sisi mengadakan sesuatu ibadah yang baru niku sama sekali tidak pernah diamalkan, tidak pernah dipuji oleh para sahabat, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh. Nah, niki nggih. Nah, jadi ibadah ingkang sahih niku kedah ngangge tuntunan, nggih. Mboten angsal umpaminipun enten nggih, saya kadang-kadang tiang sepa menapa mlipun mbah-mbah nggih, mbah Kong, mbah Putri nggih. Yuswanipun pun 7 dosa pun ra dipikun-pikun wong sewu nggih. Mbah salat napa to Mbah? Kok bola-bali salat. Aku ora gek sregep salat le gitu. Sregep salat bukan masalah sregep ra sregep. Dijelaskan salat napa niku? Nggih, salat duha, napa salat qadha menawi nggih. Apa salat yang lain-lain nggih kedah salatipun enten naminipun. Ampun jawabipun aku agek sregep salat gitu. Sregep salat itu salat apa? Nah, salat daripada nganggur. Daripada nganggur tak salat wae gitu. Nah, sayang kan ibadahnya nggih sami nggih menggerakkan seluruh anggota badan nggih ngangge wudu ning mboten angsal pahala. Masalahipun niate mboten jelas. Menawi pun jelas niatipun insyaallah ya niki dipun regini dening Allah Subhanahu wa taala angsal pahala nggih ampun ngantos kalebet tiyang-tiyang ingkang Allah firmankan wonten ing surat apa niku surat Al-Ghasyiyah apa ala amilatun nasibah ya beramal ning entuke gor kesel ya capek naudzubillah min dzalik walihada tawajjah hadha su'al anha tuwajjahu hadha su'alu anha fasu'ila anha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dados niki karena napa Syekh Shalih Fauzan jelasaken risalah ubudiyahnya Ibnu Taimiyah ya yang di mana wonten riwayat disebutkan su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beliau ditanya, ma famal ibadah?
wa furuha. Ibadah iku apa ya Syekh Ibnu Taimiyah, dan apa yang menjadi cabang-cabang ibadah. Oleh karena itu Syekh Fauzan ngendika, oleh karena itu tawajjah hadas su'alu anha fasuila anha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa huwa aula man yujibu an hadas su'alil azim lima a'tahu Allahu minal ilmi wal fiqhi fid din wal basiratin nafidati. Oleh karena itu beliau ditanya masalah ini, dan miturut Syekh Shalih Fauzan, Ibnu Taimiyah adalah orang yang paling pas dan paling tepat, paling layak untuk menjelaskan kepada kita apa itu ibadah. Ini berarti penghormatan antar ulama. Nah, antar ulama. Jadi Syekh Shalih Fauzan memuji Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah Allah berikan ilmu, a'tahullahul ilma wal fiqha. Allah berikan ilmu, Allah berikan pemahaman, Allah berikan ya kedalaman basirah, ya basirah yang nafidah, yang tajam di dalam memahami perkara-perkara din. Wallahu khalaqal khalqa li'ibadatihi wa bayyana lahum kaifa ya'budunahu ala alsuni rusulihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya hanya untuk beribadah kepada Allah, dan Allah menjelaskan bagaimana cara manusia beribadah kepada Allah melalui lisan para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, shalawatullahi wassalamu alaihi ajmain. Makaten para bapak ibu-ibu, nika jam sampun menunjukkan jam 9:10 menit. Mugi-mugi nggih kajian kula panjenengan saya wonten dalem nika angsal pitedah, angsal barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula cekapaken semanten wekdal kula wangsulaken dumateng Muwajjihul Baramin wa pambiwara pengawasan menika menawi katalepatipun kula nyuwun gunging samudra pangasami mekaten cekap atur kula akhiri kanthi waosan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.